Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen. Saya Cut Santika MPD, seorang dosen tetap program studi pendidikan bahasa dan sastra Aceh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya membuat video sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bagian pengajaran. Selain mengajar, tugas utama sebagai dosen, saya dipercaya untuk menjabat struktural sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh. Latar belakang keilmuan saya yaitu Bahasa Indonesia. Di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah dasar umum atau MKDU yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung implementasi kurikulum kampus berdampak di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Dengan bobot 2 SKS, mata kuliah ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mahasiswa secara lisan dan tulis, tetapi juga untuk membentuk karakter kebangsaan dan kecakapan berpikir kritis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa diajarkan untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks akademik dan non-akademik secara profesional. Ini merupakan salah satu tuntutan utama di era global saat ini. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, dalam satu semester terdapat 16 kali pertemuan. Rangkaian tersebut sebagai berikut. 14 kali pertemuan mencakup kegiatan penyampaian materi, diskusi, presentasi, latihan, atau refleksi. 1 kali ujian tengah semester. Kegiatan ini mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. 1 kali ujian akhir semester. Kegiatan ini mengukur kemampuan akhir mahasiswa terhadap keseluruhan materi perkuliahan. Deskripsi singkat mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia dirancang untuk membekali mahasiswa melalui kemampuan, sikap, dan pengetahuan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan efektif dalam konteks akademik dan sosial. Materi dalam mata kuliah ini mencakup pemahaman tentang hakikat bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ragam dan laras bahasa sesuai situasi komunikasi, kaidah ejaan, kalimat efektif, serta penyusunan paragraf dan pengembangan wacana. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk menyusun karya ilmiah sederhana, menulis surat resmi, membuat artikel populer, dan melakukan komunikasi lisan akademik, diskusi, presentasi, dan debat. Penggunaan pendekatan yang efektif dan mumpuni dalam mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa mengaitkan pemahaman kebahasaan dengan dunia nyata, seperti dalam dunia pendidikan, serta memperkuat identitas kebangsaan dan semangat nasionalisme. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. CPL 2. Berperan aktif sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nasionalisme, serta menghargai keberagaman budaya dan kearifan lokal Aceh. CPL 3. Menguasai landasan teoritis dan praktik kependidikan yang relevan untuk pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Aceh secara profesional. CPL 6. Mampu menghasilkan karya tulis ilmiah orisinal yang bermanfaat untuk masyarakat, sesuai dengan kaidah akademik dan etika ilmiah. CPL 9. Mampu menunjukkan sikap keterampilan kepemimpinan, kerja sama tim, dan komunikasi publik berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam dunia pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah 1. Mahasiswa mampu menganalisis dan mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia yang mencerminkan nilai kemanusiaan, semangat kebangsaan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya serta kearifan lokal Aceh dalam konteks pembelajaran. 2.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengintegrasikan konsep-konsep dasar bahasa dan sastra dalam pengembangan materi pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. 3. Mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah sederhana dan produk pembelajaran berbasis teks bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah akademik, struktur logis, dan etika penulisan ilmiah. 4. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulis, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kerja tim akademik, diskusi kelas, serta presentasi yang mencerminkan nilai-nilai Islami dan kearifan lokal. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pengertian bahasa Indonesia, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. 2. Ragam dan laras bahasa Indonesia. 3. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. 4. Dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia. 5. Pilihan kata dalam menyusun karya tulis ilmiah. 6. Struktur bahasa, kata, kalimat, paragraf, dan wacana. 7. Penyuntingan kesalahan berbahasa pada media online. 8. Etika akademik dalam penyusunan karya tulis ilmiah. 9. Membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Sistem pembelajaran yang digunakan pada pendekatan OBE adalah Case Based Learning dan Project Based Learning. Dengan pendekatan Outcome Based Education, seluruh bahan kajian dalam mata kuliah Bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada penugasan materi, tetapi juga diarahkan pada pencapaian kompetensi nyata atau learning outcomes yang berdampak pada kesiapan mahasiswa menghadapi dunia akademik, profesi, dan masyarakat secara luas. Mata kuliah ini secara langsung berkontribusi pada penguatan soft skills akademik, identitas kebangsaan, dan etika ilmiah yang menjadi fondasi dari kampus berdampak dan kurikulum merdeka. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan bermakna, maka mata kuliah Bahasa Indonesia saya menerapkan pendidikan pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pendekatan ini selaras dengan semangat kurikulum berbasis outcomes atau OBE yang menekankan pada capaian pembelajaran melalui proses aktif, partisipatif, dan terukur. Delivery atau penyampaian materi. Tahap ini merupakan proses penyampaian pengetahuan dan wawasan konseptual kepada mahasiswa. Penyampaian materi dapat melalui PowerPoint, video pembelajaran, modul ajar, buku ajar, dan lain sebagainya. Interaction atau interaksi dan kolaborasi. Tahap ini melibatkan mahasiswa agar aktif dalam proses belajar melalui diskusi, presentasi, tugas analisis, dan lain sebagainya. 3. Asesmen, penilaian, dan umpan balik. Proses penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif, bertujuan untuk mengukur ketercapaian CPMK, serta objektif dan adil. Bentuk asesmen seperti kuis, tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Melalui proses pembelajaran yang lebih dinamis dan kontekstual, berikut saya tampilkan video pembelajaran bahasa Indonesia yang dirancang untuk memperkuat pemahaman terhadap materi yang telah dan akan dibahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi pilihan kata atau diksi. Ya, pilihan kata atau diksi. Masih ingat tidak materi minggu lalu tentang pilihan kata atau diksi? Boleh? Oh ya, silakan. Berapa? Jadi pilihan kata mengacu pada makna dengan tujuan penulisan, sedangkan diksi merujuk pada gaya ataupun bahasa yang digunakan oleh penulis,
mulai termasuk dari pilihan kata, struktur, kalimat, dan penggunaan bahasa yang figuratif. Oke, baik. Ini kita akan membahas materi tentang kalimat. Ini mungkin materi kalimat ini sudah pernah kalian belajar di sekolah, di SD, di SMP, di SMA. Namun hari ini kita ulik kembali apa itu tentang kalimat. Oke. Materi tentang kalimat ini ya, itu masuk ke dalam sub CPNK 6 tentang menyusun struktur bahasa, kata, kalimat, paragraf, dan wacana yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tujuan materi ini menyusun kalimat efektif. Yang pertama, memahami konsep kalimat. Yang kedua, menganalisis struktur kalimat. Ketiga, mengenal jenis-jenis kalimat, menggunakan kalimat secara efektif, dan menyunting kalimat yang tidak baku dan tidak efektif. Mungkin selama ini kita hanya tahu kalimat ya hanya sekedar kalimat ya. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata, tapi tidak tahu bagaimana materi atau bagaimana isi dari kalimat tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu kalimat? Nah, di sini kalimat adalah rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan. Ya, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mempunyai pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Jadi kalimat itu tidak hanya terbentuk pada penulisan, tetapi juga pada lisan. Pada saat kita berbicara, kita juga membutuhkan kalimat agar orang lain paham dengan apa yang kita bicarakan. Gitu. Nah, pada kalimat sendiri itu memiliki dua bentuk. Ya, ada yang namanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ya, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Nah, ini akan kita bahas. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat saja. Namun kalimat tunggal juga dapat diikuti dengan objek dan keterangan. Nah, yang disebut dengan SPOK, zaman dulu kita sekolah ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pertanyaannya, jika satu kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat, apakah itu sudah termasuk ke dalam kalimat? Sudah? Sudah ya? Karena sedikit-sedikitnya kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Misalnya nih, Andi makan nasi di dapur. Andi sebagai subjek, makan nasi sebagai predikat, di dapur sebagai keterangan tempat. Misalnya tanpa keterangan waktu, tadi pagi Andi makan nasi di dapur tadi pagi. Tadi pagi sebagai keterangan waktu. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Nah, kalimat tunggal tadi itu satu polanya ya, satu polanya. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kalimat majemuk tidak bisa berdiri sendiri. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek. Ya, subjeknya nggak satu, ya tidak satu. Bisa dua, bisa tiga subjeknya ya. Lebih dari satu predikat, lebih dari satu objek, lebih dari satu keterangan, gitu ya. Kalimat majemuk disebut juga dengan kalimat yang luas atau kalimat kompleks. Di sini pada kalimat majemuk itu ada tiga macam. Ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Ini masih ingat pelajaran di sekolah dulu? Masih terbayang ya, tapi mungkin sudah banyak yang lupa. Kalimat majemuk setara, kalimat luas di mana antara pola kalimatnya mempunyai kedudukan yang sama. Ya, pola satu dengan pola kedua kedudukannya sama. Bagaimana kita tahu bahwa ini kalimat majemuk setara? Terlihat pada kata hubungnya. Seperti ya, dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, malahan. Itu merupakan kata hubung yang menghubungkan antara
dengan kata penghubung jika, ketika, walaupun, bagaikan, bahwa, sebab, dan sehingga. Dia lebih polanya itu lebih naik gitu. Pola pertama sejajar gitu ya, pola kedua dia lebih naik. Contoh, jika saya lulus ujian, ibu akan memberikan hadiah. Kalimat majemuk bertingkat itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, di situ aja bisa kita bedakan. Kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalau bisa berdiri sendiri nih, jika saya lulus ujian, titik. Kan ambigu ya, maksudnya apa? Kenapa kalau saya lulus ujian kan gitu? Jadi tidak selesai pernyataannya. Atau tiba-tiba kita bilang ibu akan memberikan hadiah, titik. Kenapa? Kenapa ibu memberikan hadiah? Kan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat. Jika saya lulus ujian, ibu akan memberikan hadiah. Ini dua kalimat. Ya, kalimat pertama saya lulus ujian. Kalimat kedua, ibu akan memberikan hadiah. Di mana terletak kita tahu bahwa ini kalimat majemuk bertingkat? Pada kata hubung jika. Ya, kata hubung jika. Di sini. Jadi di situ letak tahunya bahwa ini kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya kalimat majemuk campuran. Gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ini gabungan antara ini, antara setara dan bertingkat. Kalimat ini mempunyai dua buah konjungsi atau kata hubung antara klausa yang satu dengan yang lainnya. Contoh, adik sedang tidur ketika bapak pulang kerja, sedangkan saya mengerjakan PR. Coba diperhatikan baik-baik kalimatnya. Ya, di sini ada berapa kalimat? Ada tiga. Yang pertama, adik sedang tidur, bapak pulang kerja, saya mengerjakan PR. Baik. Di sini di mana kata hubungnya? Kata apa? Ketika dan sedangkan. Ketika masuk ke dalam kata hubung majemuk bertingkat. Sedangkan masuk ke dalam majemuk setara. Makanya dibilang campuran kan? Kalau kita lihat contoh sepertinya mudah ya. Tapi kalau sudah dibuat ke dalam soal kelingkungan. Jadi di mana kita bisa membedakannya? Jadi kita harus tahu dulu mana kata hubung yang termasuk ke dalam majemuk setara, mana kata hubung yang masuk ke dalam majemuk bertingkat. Nah, sampai di sini materi saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau ya, silakan. Bagaimana cara membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, boleh. Siapa namanya tadi? Dinda ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif? Mungkin banyak yang terbalik-balik nih ya. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, perbedaannya ya, kalimat aktif itu kalimat yang biasanya, ini biar mudah ya, yang biasanya predikatnya itu diawali dengan imbuhan me. Ya, contoh, Dinda, ya, Dinda memasak nasi. Ya, ini sudah sebuah kalimat kan? Dinda sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek. Nah, me ini ya, imbuhan me itu sudah menunjukkan bahwa ini kalimat aktif. Kalimat pasif itu kebalikan dari kalimat aktif. Ya, kalimat pasif itu biasanya predikatnya diawali ter ya, atau di. Ya, di atau ter. Contoh, ini kan Dinda memasak nasi. Kalimat pasif dibalik. Nasi dimasak oleh Dinda. Nasi dimasak oleh Dinda. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini merupakan kalimat pasif. Dalam menulis karya tulis ilmiah, biasakan menggunakan kalimat pasif daripada kalimat aktif. Karena dalam karya tulis ilmiah kita tidak boleh menulis kata, bukan tidak boleh, kurang tepat atau kurang baik kalau kita menulis dengan pernyataan diri, misalnya saya
tidak terdampar di laut, yaitu menunjukkan bahwa itu kalimat pasif. Atau terpukul, ya, itu menunjukkan kalimat pasif. Oke. Materi kita pada hari ini adalah kalimat adalah susunan dari beberapa kata, ya, susunan dari beberapa kata yang di dalamnya memiliki unsur, ya, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, dalam kalimat itu memiliki dua macam, ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Untuk mahasiswa saya harapkan untuk latihan, ya, latihan menulis kalimat-kalimat yang efektif itu yang seperti apa sesuai dengan apa yang sudah Ibu ajarkan tadi. Sekian untuk hari ini, ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.